Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama mari kita ucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Zat yang Maha Adil, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Selawat beriringan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi anak jangan kemulai, jadi anak harus berani. Sebelum ceramah saya mulai, dengarkanlah pantun saya ini. Ketika ayah beli baju army, saya bagian bayarnya. Kepada hadirin yang saya hormati, terima kasih atas waktunya. Baiklah, langsung saja masuk ke isi ceramah kita pada hari ini, yaitu kewajiban menuntut ilmu. Dari judul kita bisa mendapatkan bahwasanya ada kata kewajiban di sana. Nah, kewajiban asal katanya ialah wajib. Wajib sesuatu yang dikerjakan berpahala dan ditinggalkan berdosa. Jadi, ketika kita menuntut ilmu, itu adalah suatu hal yang harus kita lakukan. Baik berapapun umur kita dan dimanapun kita berada. Yang namanya menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban yang memang harus kita lakukan. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, firman yang pertama turun yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang mana ayat pertama yang berbunyi Iqra, bacalah. Rasulullah pertama kali itu bukan disuruh untuk beribadah, tetapi untuk membaca. Dalam artian, Iqra di sini ialah belajar. Yang pasti Allah memerintahkan kita untuk menuntut ilmu, apapun ilmunya. Nah, itu tuh firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Iqra, bacalah. Sedangkan hadis lainnya yaitu Sunan Ibnu Majah nomor 220, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Yang artinya tuntutlah ilmu ataupun menuntut ilmu adalah faridatun, kewajiban, ala kulli muslimin, untuk setiap muslim. Nah, ketika setelah Allah perintahkan di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Alaq ayat yang pertama, yaitu Iqra, membaca, Allah juga tegaskan di dalam hadisnya, Rasulullah juga tegaskan di dalam hadisnya, yaitu thalabul ilmi, tuntutlah ilmu, menuntut ilmu, faridatun, adalah kewajiban, ala kulli muslimin, untuk setiap muslim. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk kita untuk tidak menuntut ilmu. Ilmu itu bisa apa saja, baik itu ilmu ibadah, ilmu umum, bahkan pengalaman pun juga suatu ilmu. Jadikan pengalaman itu guru kamu, jadikan pengalaman itu sesuatu yang bisa menuntut kamu ke arah yang lebih baik. Bahkan di dalam suatu hadis dikatakan bahwasanya ketika seseorang mati maka terputuslah segalanya, segala amal ibadahnya, kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir meskipun kita telah tiada. Yang kedua, doa anak yang soleh. Dan yang terakhir yaitu ilmu yang bermanfaat. Nah, ketika kita mempunyai ilmu, meskipun kita telah tiada, ilmu tersebut tetap terus mengalir jika kita juga terus menyampaikannya kepada orang lain. Contoh, ketika kamu pandai dalam mengaji dan kamu mengajarkan seseorang mengaji juga hingga ia pandai bagaimana mengaji yang baik dan benar tersebut, meskipun kamu telah tiada, tetapi orang tersebut tetap mengaji seperti yang kamu ajarkan, insya Allah pahala tersebut tetap mengalir kepada kamu meskipun kamu telah tiada ataupun meskipun kamu telah meninggal. Itulah yang namanya ilmu yang bermanfaat, dan pahalanya itu terus mengalir sampai kita telah tiada. Wah, itu tuh sungguh luar biasa manfaat ilmu di sini. Meskipun kita telah tiada, pahalanya tetap mengalir kepada kita.
Maka dari itu, wajib, penting, dan harusnya menuntut ilmu bagi setiap muslim. Dalam hadis lain juga dikatakan bahwasanya bagi seorang penuntut ilmu, maka akan dimudahkan baginya jalan ke surga. Jika kita belajar, terus baik itu belajar ilmu apapun, maka mudah bagi kita untuk jalan ke surga. Atau bisa lebih tepatnya kita punya jalan tol untuk ke surga. Banyak sekali kemudahan bagi para penuntut ilmu. Bahkan para malaikat membentangkan sayapnya untuk para penuntut ilmu. Saking senangnya para malaikat dengan orang yang menuntut ilmu. Bahkan bukan cuma itu, para ikan-ikan di langit, para alam semesta, langit, bumi, dan isinya juga mendoakan para penuntut ilmu. Begitu disenanginya para penuntut ilmu ini di dunia. Maka dari itu jangan bosan-bosan untuk menuntut ilmu. Ilmu apa saja boleh kita tuntut, ataupun boleh kita pelajari, asalkan ilmu tersebut bermanfaat, baik di diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Ada juga di hadis lain dikatakan bahwasanya barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia selalu berada di dalam perlindungan Allah sampai ia pulang ke rumah. Jadi, jika kita berniat untuk menuntut ilmu, berniat untuk kebaikan, maka di perjalanan Allah akan selalu melindungi kita dari segala mara bahaya, apapun itu. Karena Allah sangat senang dengan orang yang menuntut ilmu. Allah senang dengan orang yang mau belajar, dan Allah juga senang dengan orang yang mau berubah. Maka dari itu, penting, wajib, dan harusnya kita sebagai seorang muslim untuk belajar apapun itu, selagi itu bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun orang yang ada di sekitar kita. Mungkin hanya sampai di situ ceramah saya pada kali ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.